Halo semuanya anak-anak kelas 10 Tata Boga 1. Selamat datang kembali di mata pelajaran pengetahuan bahan makanan bersama Ibu Mary. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, kita pemanasan dulu ya. Jadi di sini Ibu punya 3 gambar ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ya, coba ingat-ingat kembali. Pernahkah kalian mengonsumsi salah satu olahan daging berikut? Ya, jika pernah, sebutkan nanti ya salah satunya apa. Kemudian bagaimana rasa dan teksturnya? Ingat-ingat kembali rasanya bagaimana, teksturnya bagaimana. Kemudian tahukah kalian bahan dasar makanan yang kalian konsumsi berikut? Ya, coba dirangkaikan jawaban kalian, kemudian pause video ini, kirimkan jawaban kalian menggunakan voice note di grup Mapel PBM. Ibu tunggu ya. Ya, selamat datang kembali di video anak-anak. Jadi setelah tadi kalian pause video dan mengirimkan voice note ke grup Mapel PBM, jadi materi kita hari ini adalah terkait dengan daging dan hasil olahannya. Ya, jadi saksikan video ini sampai selesai ya anak-anak. Baik, berikutnya akan Ibu sampaikan terkait dengan pokok-pokok materi terkait daging dan hasil olahannya. Jadi untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian daging, kemudian struktur daging, kemudian fungsi daging, kemudian jenis-jenis daging, dan yang terakhir adalah potongan daging. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mutu daging, teknik pemilihan daging, teknik pengolahan daging, serta hasil olahan daging. Baik anak-anak, jadi pertama-tama Ibu akan mengajak kalian untuk berpikir kritis dulu ya. Jadi mari berpikir kritis. Ya, jadi nanti Ibu akan mengirimkan video terkait dengan bagaimana daging sapi sampai di piringmu ya, atau how does beef reach your plate. Ya, jadi nanti silahkan anak-anak pause lagi video ini, kemudian saksikan video yang Ibu kirimkan di grup Mapel. Kemudian setelah selesai menonton video, silahkan anak-anak sampaikan menggunakan voice note bagaimana perjalanan daging sapi sampai di piring kalian. Ya, mungkin beberapa anak tidak mengkonsumsi daging sapi ya, jadi ini digunakan untuk pengetahuan tambahan untuk kalian. Jadi selamat menyaksikan video terkait dengan bagaimana daging sapi sampai di piringmu. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari bagaimana daging sapi sampai di piringmu, saatnya sekarang kita belajar tentang pengertian daging itu sendiri. Apa sih sebenarnya daging? Ya, berdasarkan Departemen Perdagangan RI tahun 2007, daging memiliki definisi urat daging atau otot yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging pada bibir, hidung, dan telinga. Jadi yang berasal dari hewan yang sehat saat dipotong. Sedangkan berdasarkan Suparno tahun 1994, daging merupakan semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakan. Jadi termasuk jaringan dan organ tubuh dalam seperti hati, limpa, dan usus. Di dunia kuliner sendiri, daging diistilahkan dengan meat ya, M-E-A-T. Jadi meat sendiri merupakan daging hewan berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk diambil dagingnya. Hewan berkaki 4 yang dimaksud adalah sapi, kambing, maupun babi ya. Daging sapi sendiri biasanya diistilahkan dengan beef. Kemudian daging sapi muda diistilahkan dengan veal. Ya, kemudian daging kambing diistilahkan dengan lamb atau mutton, dan daging babi biasanya diistilahkan dengan pork. Ya, jelas anak-anak tentang pengertian daging. Baik, berikutnya kita akan bicara tentang struktur daging. Ya, di sebelah kiri atas Ibu punya gambar daging. Ya, kira-kira bagaimana struktur dari daging ini? Jadi, kalau kita berbicara tentang struktur daging, maka pembicaraan kita tidak terlepas dari jaringan hewan. Jadi hewan sendiri mempunyai beberapa jenis jaringan. Kalau kalian pernah belajar IPA ketika SMP, pada hewan ditemukan jaringan kulit, kemudian ada jaringan lemak, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan darah, dan jaringan saraf. Ya, jadi
Kalau kita berbicara daging, itu merupakan bagian dari hewan yang tidak mengandung tulang. Komponen utama dari daging itu sendiri adalah jaringan otot, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Sementara kalau di pasar kalian menemukan daging, belum tentu daging itu tidak mengandung tulang. Kadangkala daging masih bersatu dengan tulang. Ya, ketika berbicara daging yang belum dipisahkan dengan tulang, itu istilahnya kita sebut dengan karkas. Ya, jadi semoga anak-anak bisa membedakan mana daging dan mana karkas. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini merupakan struktur dari daging. Ya, kalau kita berbicara daging itu tidak lain komponen utamanya sama dengan otot ya. Jadi otot ini merupakan jaringan atau komponen utama penyusun daging ya. Otot ini merupakan serabut-serabut halus yang merupakan alat gerak aktif pada hewan maupun pada manusia ya. Jadi kalau kita berbicara daging berarti itu mengacu pada otot yang di dalamnya bisa terdapat lemak maupun jaringan ikat. Ya, semoga jelas ya anak-anak tentang struktur daging. Baik, berikutnya terkait dengan fungsi daging. Ya, kenapa sih kita dianjurkan untuk makan daging? Ya, kecuali yang vegetarian ya. Kalau yang vegetarian tidak mengkonsumsi daging. Jadi daging sendiri memiliki kandungan protein yang tinggi ya. Jadi protein itu tersusun atas asam amino ya. Jadi daging sendiri memiliki asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Untuk apa asam amino ini? Ya, jadi asam amino berperan dalam fungsi-fungsi pertumbuhan, perkembangan, serta pemeliharaan kesehatan tubuh manusia. Kemudian kandungan lain yang terdapat di dalam daging adalah lemak, vitamin, mineral, serta air. Baik, berikutnya kita akan berbicara jenis-jenis daging atau meat. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, kalau kita berbicara meat atau daging itu berasal dari hewan-hewan berkaki 4. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas daging sapi atau beef. Ya, di sebelah kiri merupakan gambarnya. Jadi ciri-ciri dari daging sapi adalah warnanya merah pucat, kemudian ada berserabut halus dengan sedikit lemak. Ya, ini yang warna putih-putih ini lemaknya ya. Kemudian konsistensinya liat ya, kemudian bau dan rasanya aromatis. Yaitu daging sapi atau beef. Kemudian kalau kita berbicara daging sapi muda atau veal ini, jadi gambarnya yang sebelah kiri. Sapi muda ini merupakan sapi yang berumur 3-5 bulan ya anak-anak. Jadi tanduknya belum tumbuh, kemudian masih menyusu pada induknya. Kemudian kalau kalian perhatikan perbedaan daging sapi dewasa dan daging sapi muda, pada daging sapi muda ini tidak banyak mengandung lemak, tidak ada putih-putihnya kan. Kemudian warnanya agak pucat, kelabu putih sampai merah pucat. Ya, terdiri dari serabut-serabut halus, konsistensinya agak lembek. Kalau yang tadi konsistensinya liat ya. Ada yang liat, ada yang lembek. Kemudian bau dan rasa berbeda dari daging sapi dewasa. Yaitu yang pertama dan kedua tentang daging sapi dan daging sapi muda. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang daging kambing atau domba ya anak-anak. Ada dua istilah penting di sini, ada lamb, ada mutton. Ya, kalau berbicara lamb sendiri itu merupakan daging yang berasal dari domba muda usia 1 tahun. Kemudian kalau berbicara mutton itu adalah daging domba dewasa yang berusia lebih dari 1 tahun. Kalau kita berbicara ciri dari masing-masing daging, pertama daging domba, daging terdiri dari serabut halus. Kemudian warna merah muda, konsistensinya cukup tinggi. Kemudian banyak ditemukan lemak di otot. Kemudian baunya sangat khas dan lemak berwarna putih. Sedangkan daging kambing ini warnanya lebih pucat daripada daging domba. Lemak menyerupai domba, kemudian warnanya putih dan keras. Kemudian kalau daging kambing jantan itu biasanya baunya khas. Nah, ini bisa kalian pastikan lagi ketika kalian membeli gulai kambing ya. Pasti kalian merasakan bagaimana khasnya bau daging kambing kan ya. Jadi seperti itulah struktur dari daging kambing. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang daging babi atau pork. Ya, mohon maaf bagi anak-anak yang muslim, jadi kita hanya sekedar belajar dulu ya. Jadi untuk daging babi atau pork sendiri,
Warna dagingnya merah pucat biasanya ya, dengan serat daging halus dan renggang. Ya, lihat serat-seratnya ya. Kemudian teksturnya lebih lunak dibandingkan dengan daging sapi. Lemak daging babi lebih tebal ya. Perhatikan lemak-lemak yang putih ini dan lunak. Kemudian baunya amis. Itu ciri-ciri dari daging babi atau pork. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang potongan daging sapi ya anak-anak. Jadi kalau kalian belanja ke supermarket ya, kemudian kalian ingin membeli daging sapi, biasanya kalian akan dihadapkan dengan istilah-istilah asing ya, berkaitan dengan nama potongan daging sapi itu sendiri. Ya, jadi Ibu harapkan setelah belajar tentang materi potongan daging sapi ini, kalian tidak usah bingung-bingung lagi ya. Indonesia sendiri mengadaptasi gaya potongan daging sapi dari Amerika Serikat atau US. Ya, gambar potongannya secara sederhana tampil pada slide Ibu berikut. Ya, dari bagian depan kita bisa melihat ada bagian head, kemudian ada bagian cheek, ya ada bagian tongue, kemudian ada bagian neck, ada bagian chuck, ya ada bagian brisket, ada bagian shank, ya kemudian ada bagian rib, plate, sirloin, tenderloin, top sirloin, bottom sirloin, kemudian ada short loin, ada flank, ada round, ada oxtail, ada shank lagi. Ya, itu istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut nama potongan daging sapi sesuai dengan gambar ini. Ya, apakah kira-kira kalian bisa menebak kalau kita berbicara brisket? Nah, itu mengacu pada bagian apanya sapi. Nah, ini harus kalian pelajari dengan baik ya. Ini akan menjadi tugas kalian hari ini. Jadi perhatikan baik-baik gambar ini. Baik anak-anak, untuk lebih menghayati terkait dengan potongan daging sapi yang Indonesia adaptasi dari US, ya tugas kalian hari ini adalah pertama, cermati potongan daging sapi pada slide sebelumnya ya. Lalu, Ibu minta kalian gambarkan pada buku catatan kalian. Ingat, tidak boleh ada potongan atau nama yang terlewatkan. Kemudian yang kedua, Ibu akan mengirimkan tabel ke grup mapel kalian. Di bawah gambar itu salinlah tabel yang Ibu berikan, kemudian lengkapi tabel itu dengan keterangan yang diminta. Jadi di atasnya gambar, kalian gambarkan gambar sapi beserta dengan potongannya, beserta nama istilahnya. Kemudian di bawahnya kalian berikan tabel sesuai yang Ibu kirimkan dan lengkapi tabel itu. Kemudian yang ketiga, foto hasil karya kalian, lalu kirimkan tugas kalian hari ini ke link Google Drive yang Ibu berikan di grup mapel. Mudah-mudahan jelas ya anak-anak. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup mapel.